Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan proyek akhir untuk pemrograman web yang berjudul Laporan Web Keuanganku. Boleh di next. Berikut merupakan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Karunia Gustiani dengan NIM 002. Selanjutnya ada Tiara Zahra dengan NIM 018. Ada Lutfi Noval Pratama dengan NIM 023. Ada Muhammad Hikal Nur Hakim dengan NIM 024 dan juga Ana Mumtaz dengan NIM 041. Oke, boleh next. Baik, yang pertama ini ada pendahuluan dari proyek akhir kami, di mana manajemen keuangan merupakan proses yang penting dalam mencapai stabilitas keuangan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga keuanganku ini kami buat yang merupakan sebuah aplikasi berbasis website yang dapat membantu pengguna dalam mengelola keuangan pribadi mereka. Aplikasi keuanganku ini menawarkan berbagai macam fitur seperti pencatatan, pemasukan, dan pengeluaran, penyusunan target tabungan, dan juga bisa menghasilkan laporan berupa pengeluaran dan pemasukan keuangan yang telah dimasukkan sebelumnya yang merupakan sebuah info yang informatif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang dijadikan sebagai dasar teori dalam pengerjaan proyek akhir ini. Kata pemrograman sendiri merupakan sebuah proses iteratif penulisan dan penyuntingan kode sumber sehingga membentuk sebuah program. Sedangkan web merupakan salah satu sumber daya internet yang berkembang pesat. Dari dua pengertian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pemrograman web merupakan sebuah proses atau cara mengeksekusi perintah pada komputer yang terhubung ke internet untuk melakukan tugas tertentu. Pada setiap pemrograman pasti membutuhkan bahasa pemrograman. Pada proyek akhir ini, kami menggunakan HTML, CSS, dan PHP. HTML atau Hypertext Markup Language merupakan sebuah kumpulan kode program yang menjadi dasar dari tampilan visual halaman web. Sedangkan CSS merupakan dokumen website yang digunakan untuk mengatur elemen HTML dengan berbagai properti yang tersedia sehingga dapat tampil sesuai dengan gaya yang diinginkan. Adapun PHP merupakan bahasa pemrograman server-side yang didesain untuk pengembangan web. Awalnya, PHP sendiri merupakan singkatan dari personal homepage yang digunakan untuk membuat halaman web pribadi, namun seiring berjalannya waktu, PHP berubah menjadi bahasa pemrograman yang banyak digunakan oleh website besar, dan saat ini PHP merupakan singkatan dari Hypertext Processor. Aplikasi berbasis web tentunya membutuhkan bantuan dari software yang akan berfungsi sebagai server untuk melakukan kompilasi program. Dalam hal ini, SAM berfungsi sebagai server yang berdiri sendiri atau localhost yang terdiri atas program Apache, HTTP server, MySQL database, dan penerjemah bahasa pemrograman PHP dan Perl. Sebuah website, baik website dinamis maupun statis, biasanya memanfaatkan database yang digunakan untuk menyimpan inputan yang diterima pada web. Adapun pengertian dari database sendiri merupakan kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari database tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini akan masuk ke hasil dan pembahasan. Nah, di hasil pembahasan ini kita ada 4 subbab yang akan dibahas. Yang pertama ada rancangan basis data, yang kedua ada koneksi front end dan back end, yang ketiga ada tampilan aplikasi, dan yang terakhir ada kode program. Next. Oke, di sini ada rancangan basis data. Nah, di rancangan basis data ini kita menggunakan 5 tabel. Yang pertama di sini ada tabel login. Di tabel login ini tuh berisi username, nama, email, nomor telepon, dan password. Selanjutnya ada tabel pemasukan. Di tabel pemasukan ini berisi ID, username, nominal pemasukan, catatan pemasukan, dan tanggal pemasukan. Next. Selanjutnya ada tabel pengeluaran. Di tabel pengeluaran ini berisikan ID, username, nominal keluar, catatan keluar, dan juga tanggal keluar. Selanjutnya ada tabel target. Di tabel target ini berisikan username, nama target, harga target, dan rencana. Next.
Selanjutnya di sini ada tabel kontak. Di tabel kontak ini berisikan username, nama, email, dan juga pesan. Next. Selanjutnya di sini ada koneksi front-end dan back-end. Koneksi front-end dan back-end dilakukan pada script HTML, sehingga script HTML dan PHP terdapat dalam satu file yang sama pada setiap halaman, kecuali pada koneksi database, halaman login, dan halaman sign up. Jadi di sini selain koneksi database, halaman login, dan halaman sign up ini koneksinya yaitu internal antara front-end dan back-end. Boleh next. Oke, selanjutnya ada tampilan dari aplikasi. Yang pertama ada tampilan dari landing page. Berikut tampilannya seperti ini. Selanjutnya ada tampilan sign up dan tampilan login. Nah, sign up digunakan untuk masuk aplikasi ketika belum punya akun, dan tampilan login untuk masuk ke aplikasi ketika sudah punya akun. Selanjutnya ketika udah sign in atau masuk akun ya, kemudian akan ada tampilan homepage yang akan seperti ini, dan about us yang seperti ini. Dan navbarnya berikut seperti ini juga. Kemudian ada tampilan fitur. Nah, fitur ada tiga bagian, itu ada catatan, target, dan laporan. Yang pertama ada catatan yang seperti ini, target, laporan, kontak, serta ada bagian profil. Selanjutnya ada kode program yang akan dijelaskan menggunakan Visual Studio Code. Oke, di sini yang pertama ada kode program signup.html. Nah, kode HTML di sini itu merupakan representasi dari halaman sign up dalam sebuah website. Nah, di halaman ini itu berisi formulir yang akan meminta pengguna untuk mengisi beberapa informasi seperti username, nama, email, telepon, dan juga passwordnya. Nah, setelah user mengisi formulir dengan benar, data tersebut itu akan dikirim ke script PHP yang bernama @data.php, dan setelah masuk di @data.php dan akan diproses lebih lanjut. Nah, namun kalau misalnya pengguna telah mempunyai akun atau datanya sudah tersimpan, maka pengguna akan bisa memilih halaman login untuk melanjutkan ke halaman selanjutnya. Next, kita akan menjelaskan halaman login.html. Oke, kode HTML ini representasi dari halaman login pada sebuah website. Nah, di halaman login ini akan memintakan inputan berupa username dan juga password. Setelah pengguna mengisi formulir dengan benar dan data itu akan dikirim ke script PHP yang bernama out.php untuk melakukan proses autentikasi. Next. Oke, di sini ada kode HTML yang merepresentasikan dari halaman landing page dalam sebuah website yang disebut keuanganku. Nah, halaman tersebut itu berisi elemen-elemen. Yang pertama ada nav atau navigasi yang terdiri dari logo perusahaan, logo keuanganku. Terusnya ada menu kanan yang berisi login, dan juga ada tombol sign up untuk mengarahkan pengguna ke halaman login dan juga sign up. Selanjutnya ada bagian isi. Nah, di bagian isi ini ada dua konten yang menggunakan struktur kontainer, ada kontainer gambar dan ada kontainer kata. Konten pertama ini akan membahas tentang membuat target dana untuk pemula. Nah, di konten ini tuh berisi penjelasan singkat saja. Nah, di konten kedua akan membahas mengenai mengatur
mengatur pemasukan dan pengeluaran. Nah, di dalamnya juga ada penjelasan serupa yang sekilas juga. Nah, selanjutnya ada bagian Best App for Financial Planner dan juga ada tombol Learn More yang mengarahkan pengguna ke halaman yang lebih lengkap. Kemudian terdapat 2 konten lagi dengan struktur kontainer kata dan juga gambar yang membahas laporan keuangan real time. Nah, di dalamnya juga ada penjelasan serupa dengan penjelasan-penjelasan sebelumnya. Nah, pada akhir halaman terdapat text script yang akan menghubungkan file ini dengan file JavaScript, yaitu file landing.js untuk membuat script custom. Next, index WP. Nah, pada indeks di PHP ini terdapat include dari landing.html sehingga pada web pertama kali pas pertama kali dijalankan akan membuka index.php ini berupa halaman landing.html yang tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya, nah, pada kode HTML ini mempresentasikan halaman yang menampilkan beberapa fitur pada website. Nah, halaman ini tuh terdiri dari beberapa elemen. Yang pertama itu ada tag link yang akan menghubungkan file CSS eksternal dengan nama fitur.css yang digunakan untuk mengatur tampilan visual dari halaman ini. Nah, selanjutnya terdapat tag link juga yang menghubungkan font Poppins dari Google Font untuk penggunaan pada teks halaman. Selanjutnya ada bagian utama dari halaman terdiri dari div class content. Nah, di dalamnya itu terdapat 3 tombol atau 3 button yang masing-masing memiliki tautan link pada halaman yang terkait. Nah, tombol pertama itu mengarah ke halaman catatan.php. Selanjutnya tombol kedua mengarahkan ke halaman target.php dan tombol ketiga mengarahkan ke halaman laporan.php. Nah, selanjutnya pada akhir halaman terdapat text script yang menghubungkan file JavaScript dengan nama click.js untuk menangani klik pada elemen di halaman. Selanjutnya di sini ada navbar.php. Nah, di sini itu akan merepresentasikan sebuah halaman dengan tampilan navbar. Nah, di sini itu ada beberapa elemen. Yang pertama ada elemen tag link yang menghubungkan CSS eksternal, yaitu namanya navbar.css. Selanjutnya juga ada tag link yang menghubungkan font Poppins dari Google Font. Selanjutnya ada bagian utama halaman yang dimulai dengan tag header yang berisi elemen navbar sendiri ini terdiri dari beberapa bagian. Nah, di sini tuh ada div class logo yang berisi gambar logo dan teks keuanganku. Selanjutnya juga ada unordered list dengan kelas nav item yang berisi beberapa list item yang masing-masing memiliki tautan yang berisi pilihan home, about, fitur, dan juga contact. Nah, selanjutnya terdapat div dengan kelas user atas yang berisi gambar profil dan juga tautan ke halaman profil. Setelah navbar, terdapat juga garis horizontal yang memisahkan navbar dengan konten halamannya. Next. Selanjutnya ada db_connect.php. Nah, pada kode ini itu
akan mengkonfigurasi untuk menghubungkan ke database MySQL yang menggunakan ekstensi MySQL dan juga di sini ada beberapa variabel yang diatur, yaitu yang pertama ada variabel db_host. Ini tuh berisi nama server database-nya. Misalnya di sini kita pakai localhost jika database berjalan di server lokal. Selanjutnya ada variabel db_user, yaitu nama pengguna server database-nya. Nama user kita itu root. Dan juga variabel selanjutnya ada db_pass. Di sini tuh kata sandi pengguna server database-nya. Selanjutnya ada variabel db_name, yaitu nama database-nya yang digunakan. Nah, di sini database yang kita gunakan yaitu keuanganku. Selanjutnya ada add_data.php. Nah, kode PHP ini tuh merupakan sebuah script yang berfungsi untuk memproses data yang diterima dari sebuah formulir sign up pada saat registrasi di sebuah web. Nah, script ini tuh akan melakukan beberapa hal. Yang pertama itu akan mengimpor file db_connect.php. Selanjutnya ada memulai sesi dengan session_start untuk menyimpan data pengguna yang sedang login. Selanjutnya akan mengambil nilai-nilai yang dikirim melalui kode POST dari formulir sign up seperti username, nama, email, telepon, dan juga password. Nah, nilai-nilai tersebut kemudian akan di-trim untuk membersihkan input. Selanjutnya akan menyimpan nilai username dalam sesi dengan menggunakan $_session _username. Selanjutnya akan menjalankan dua pernyataan SQL menggunakan fungsi MySQL_query untuk memasukkan data pengguna ke dalam tabel database. Nah, pernyataan yang pertama akan memasukkan data pengguna ke dalam tabel login, sementara pernyataan kedua akan memasukkan data pengguna ke dalam tabel target. Nah, pernyataan ketiga akan memasukkan data pengguna ke dalam tabel kontak. Selanjutnya akan mengarahkan pengguna ke halaman home_php menggunakan fungsi header location /apps/home.php. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya terdapat out.php. Kode PHP pada out.php yaitu memproses data yang diterima dari formulir login dalam website keuanganku. Yang pertama terdapat yang di baris pertama terdapat include db_connect.php yang digunakan untuk mengimpor file db_connect.php yang berisi koneksi ke database pada website. Nah, selanjutnya pada baris selanjutnya terdapat session start digunakan untuk mulai sesi. Session start ini agar variabel yang dideklarasikan dengan session menjadi sebuah variabel global gitu. Jadi dapat dipakai pada semua halaman. Selanjutnya, variabel username dan password digunakan untuk menyimpan nilai yang dikirim melalui metode POST dari formulir login setelah dilakukan pemanggasan atau trimming yang membersihkan input. Selanjutnya, nilai username kemudian disimpan dalam sesi menggunakan session username. Jadi, username ini menjadi variabel global dan dapat digunakan pada semua halaman web. Selanjutnya, dilakukan query ke database menggunakan perintah SQL select untuk mencari baris dalam tabel login yang memiliki username dan password yang sesuai dengan nilai yang diinputkan oleh pengguna. Hasil query disimpan dalam variabel result dengan menggunakan fungsi mysql_num_rows untuk menghitung jumlah baris yang ditemukan. Jika jumlah baris yang ditemukan result lebih dari 0, artinya username dan password valid. Pengguna akan diarahkan ke halaman home.php menggunakan header location pada direktori di mana disimpan home PHP tersebut.
Selanjutnya, jika jumlah baris yang ditemukan tidak lebih dari 0, artinya username atau password salah. Pesan kesalahan akan ditampilkan menggunakan JavaScript alert. Dan pengguna akan diarahkan kembali ke halaman login dengan header di mana halaman login itu berada dengan pesan error. Selanjutnya ada about us. Kode HTML about us merupakan info-info yang ada pada website keuanganku. Yang pertama terdapat include di mana diletakkannya sebuah navbar.php. Digunakan untuk menyertakan file navbar.php yang berisi tampilan navbar yang akan ditampilkan di halaman about us ini. Ini memungkinkan pengguna untuk menavigasi ke bagian dari aplikasi. Yang selanjutnya ada header about us untuk menampilkan judul pada halaman about us. Yang selanjutnya ada header berukuran 2 untuk menampilkan subjudul yang menjelaskan konsep dari aplikasi. Selanjutnya terdapat string bersama keuanganku dan lain-lain untuk menjelaskan fitur-fitur yang ada pada website keuanganku ini. Selanjutnya terdapat button yang digunakan untuk menampilkan tombol yang mengarahkan pengguna untuk memulai menggunakan aplikasi web keuanganku. Selanjutnya terdapat image dari keuanganku. Dan terakhir, halaman ini menggunakan file CSS eksternal yang diberi nama about.css untuk mengatur tampilan dan gaya halaman about us. Dalam halaman ini juga digunakan font Poppins dari Google Font untuk gaya tipografi. Logo keuanganku ditampilkan menggunakan gambar keuanganku.png. Dan selanjutnya terdapat catatan.php. Di dalam catatan.php ini, yang pertama terdapat include dari koneksi dari database, terus terdapat include dari navbar.php dan fitur.php yang digunakan untuk menyertakan file dbconnect.php, navbar.php, dan fitur.php. Nah, dbconnect ini yang seperti di awal tadi digunakan untuk mengkoneksikan website dengan database, sedangkan navbar PHP digunakan untuk menampilkan navbar, dan fitur PHP digunakan untuk menampilkan fitur-fitur yang ada pada website ini. Nah, jika tombol tambah pada bagian pemasukan atau pengeluaran ditekan, data akan disimpan ke database dan pesan berhasil akan ditampilkan menggunakan JavaScript. Selanjutnya terdapat include kalender, yaitu nantinya akan menampilkan kalender. Yang selanjutnya terdapat input tanggal, terus input nominal dan input catatan. Setelah tombol tambah ditekan, data akan dikirim melalui metode post ke halaman catatan.php dan disimpan ke database. Yang terakhir terdapat input tanggal keluar yang tadi tanggal masuk, nominal masuk, dan catatan masuk. Yang sekarang ada tanggal keluar, input keluar, dan nominal keluar, dan catatan keluar. Nah, di sini yang pertama ini untuk menginput tanggal dari uang pemasukan, catatan uang pemasukan, dan nominal pemasukan. Yang kedua ini digunakan untuk menginput tanggal dari pengeluaran, catatan pengeluaran, dan nominal dari pengeluaran. Saat tombol tambah ditekan, data akan dikirim melalui metode post ke halaman catatan.php dan disimpan ke database. Selanjutnya, halaman ini menggunakan file CSS eksternal juga dengan nama catat.css untuk mengatur tampilan dan gaya halaman pada catatan.php. Dalam halaman ini juga digunakan font Poppins dari Google Font untuk gaya tipografi dan logo keuangan menggunakan keuanganku.png. Nah, selanjutnya terdapat cetak.php. Nah, catat.php ini sama seperti biasanya. Di sini terdapat include koneksi database dan ada session start untuk menggunakan variabel yang sudah diinisialisasikan menjadi session. Selanjutnya terdapat variabel result 1 dan 2 yang digunakan untuk nanti mengecek jumlah data yang berhasil diambil dari database. Terdapat query SQL untuk mengambil data pemasukan dari tabel pemasukan berdasarkan username pengguna yang sedang aktif. Yang kedua terdapat query SQL untuk mengambil data dari pengeluaran dari tabel pengeluaran berdasarkan username pengguna yang sedang aktif juga. Selanjutnya ada
tampilan laporan pemasukan. Jika tidak terdapat kesalahan dan data pemasukan berhasil diambil dari database, maka data akan ditampilkan dalam bentuk tabel menggunakan perulangan while. Di sini juga ada nanti tampilan laporan pengeluaran. Jika tidak terdapat kesalahan dan data pengeluaran berhasil diambil dari database, maka data akan ditampilkan dalam bentuk tabel menggunakan perulangan while. Nah, di sini juga terdapat script untuk menjalankan JavaScript yang akan mencetak halaman secara otomatis ketika halaman ini dibuka. Halaman ini juga menggunakan file CSS eksternal dengan nama cetak.css untuk mengatur tampilan cetak. Dalam halaman ini juga digunakan font Popin dari Google Font untuk gaya tipografinya. Selanjutnya terdapat kontak.php. Halaman ini digunakan untuk menghubungi dan memberikan pesan kepada tim keuanganku, lebih tepatnya kepada kami, untuk memberikan ulasan atau komentar dan lain-lain. Pada kode ini yang pertama ada include koneksi.php dan navbar. Yang selanjutnya ada tombol submit. Di dalam box tersebut terdapat nilai-nilai yang diinput oleh pengguna seperti nama, email, dan pesan. Disimpan dalam variabel-variabel yang ada. Kemudian dilakukan pembaruan data di tabel kontak menggunakan pernyataan update. Tampilan sosial media berisi icon dan tautan ke akun Instagram, YouTube, dan Twitter dari keuanganku. Formulir pesan memiliki kolom-kolom untuk mengisi nama, email, dan pesan yang ingin dikirim ke tim keuanganku. Halaman ini juga menggunakan CSS eksternal dengan nama kontak.css untuk mengatur layout halamannya dan digunakan juga font Popin untuk mengatur gaya fontnya. Dan selanjutnya ada home.php. Nah, pada kode HTML tersebut, halaman ini memiliki 3 bagian yang menjelaskan fitur-fitur dari keuanganku. Setiap bagian terdiri dari judul, teks, penjelasan, dan gambar terkait. Terdapat juga teks Best App for Financial Planner dan tombol Learn More yang mengarahkan pengguna ke halaman lain untuk mempelajari lebih lanjut tentang website keuanganku. Yang selanjutnya ada laporan.php. Laporan PHP ini terdapat pemrosesan data yang melibatkan koneksi ke database dengan query SQL. Jika tombol input ditekan, maka halaman akan memperbarui tabel dengan data yang sesuai dengan rentang tanggal yang dimasukkan oleh pengguna. Jika tombol tidak ditekan, maka tabel akan menampilkan semua data pemasukan dan pengeluaran yang tersimpan dalam database dengan username yang sedang aktif. Tabel pertama menampilkan data pemasukannya terdiri dari kolom tanggal, pemasukan, dan catatan. Jika ada data yang sesuai dengan rentang tanggal yang dimasukkan, maka data tersebut akan ditampilkan. Sedangkan tabel kedua menampilkan data pengeluaran dalam kolom yang serupa. Juga jika ada data yang sesuai dengan rentang tanggal yang dimasukkan, maka data tersebut akan ditampilkan. Di bagian bawah halaman terdapat tombol cetak laporan yang akan mengarahkan pengguna ke dalam cetak untuk mencetak laporan tersebut. Halaman ini dirancang untuk memudahkan pengguna dalam melihat laporan keuangan mereka dengan fleksibilitas tentang tanggal yang dapat diatur. Dan selanjutnya ada profil.php. Pada profil.php juga terdapat pemrosesan data yang melibatkan koneksi ke database dengan query SQL. Jika tombol submit ditekan, maka data dimasukkan oleh pengguna akan diperoleh di database. Terdapat juga pemberitahuan pop-up yang muncul jika data berhasil diubah. From Profile menampilkan data pengguna yang diambil dari database. Terdapat beberapa input field yang memungkinkan pengguna untuk mengubah data mereka seperti nama lengkap, email, password, dan nomor telepon. Kecuali pada username itu sudah tidak dapat diubah lagi dari awal penggunaan sign up. Terus setelah pengguna mengubah data dan menekan tombol simpan, data tersebut akan diupdate di database. Pengguna ini juga dapat logout dengan menekan tombol logout. Halaman ini memberikan pengguna kemampuan untuk mengakses dan mengelola data profil mereka dengan mudah. Dan selanjutnya ada target.php. Pada target.php ini juga sama, terdapat penulisan melibatkan koneksi ke database dan terdapat tombol juga jika
tombol tambah ditekan, data target tabungan yang dimasukkan oleh pengguna akan diperbarui di database. Jika tombol selesai ditekan, data target tabungan pengguna akan dihapus dari database dan pengguna membuat target baru. Di sini karena dihapus, dianggap bahwa pengguna sudah menyelesaikan target tersebut. From target menampilkan input field untuk memasukkan nama target, harga target, dan jumlah bulan yang direncanakan untuk mencapai target tersebut. Setelah pengguna memasukkan data target dan menekan tombol tambah, data tersebut akan diupdate di database. Jika data target sudah ada sebelumnya, data target akan diperbarui. Halaman ini juga menampilkan informasi tentang target yang telah ditetapkan, seperti nama target, harga target, rencana pengisian, dan bulan, dan nominal pengisian per bulan. Jika pengguna telah mencapai target atau ingin mengganti target, mereka dapat menekan tombol selesai untuk menghapus data target yang ada dan membuat target baru. Halaman ini memberikan pengguna kemampuan untuk mengelola target tabungan mereka dengan mudah dan melacak kemajuan mereka dalam mencapai target tersebut. Oke. Selanjutnya saya akan mendemokan bagaimana website keuanganku ini dapat bekerja. Di sini mungkin kita coba dulu dari sign up. Di sini masukkan username maksimal dari 10 karakter. Saya coba aja Lutfi, nama lengkap nama saya, emailnya email saya, terus nomor teleponnya ini. Coba kita password 12345. Coba kita sign up. Oke, coba sekarang kita mungkin ke. Nah, di sini pertama ada landing page dari ada home dari website keuanganku. Di sini terdapat fitur-fitur yang dijelaskan apa saja fitur-fitur yang terdapat di website keuanganku. Di sini terdapat about. Nah, buat ini menjelaskan secara detail untuk apa sih website keuanganku ini dibuat. Jika memencet get started, maka akan kembali ke halaman home. Selanjutnya terdapat fitur. Nah, di sini yang terdapat kumpulan fitur-fitur yang ada pada website keuanganku. Di sini pertama kali kita mencet fitur, maka kita akan masuk ke halaman laporan. Karena kita belum menginput laporan apa-apa dari pemasukan dan pengeluaran, maka di sini masih kosong. Coba kita mulai dulu dari catatan untuk memasukkan pemasukan dan pengeluaran yang dimiliki. Di sini mungkin tanggalnya dimasukkan dulu tanggal 11, nominalnya mungkin ya segini, sekian. Dengan catatan mungkin gajian pertama. Kita tambah. Oke, di sini kalau berhasil ditambah, maka ada pesan seperti berikut. Nah, selanjutnya mungkin ada pengeluaran di tanggal 13. Nominalnya mungkin 9.000, mungkin beli batagor. Nah, di sini juga terdapat tampilan kalender untuk user melihat kalender-kalender yang ada. Terus sini kita tambah. Nah, jika sudah masuk juga dari pengeluaran, maka berhasil juga menambah ke pengeluaran. Coba kita ke laporan. Nah, maka semua laporan kita dari pemasukan dan pengeluaran dapat ditampilkan di halaman laporan. Coba kita tambah lagi lebih banyak agar dapat memilih rentang waktu, mungkin tanggal 13, 1000, uang bonus. Jadi kita tambah lagi mungkin segini dan uang. Terus mungkin pengeluaran tanggal 15, beli mobil. Oke. Kita ke laporan lagi. Nah, di sini tadi ini lupa menginput ininya ya. Ya udah, tidak apa-apa. Terus mungkin kita ada rentang beneran dibalikin, gue lupa lagi input tanggal, kocak. Masukkan ya. Nah, ini ya. Kayaknya ujian uang tuh emang gak bakal ada dah. Nah, udah hapus. Aman ya, Nak? Ngeditnya, Nak? Mungkin ditambah lagi tanggal
16 mungkin. Nominalnya mungkin 400.000. Gajian kedua. Tambah, oke. Kita lihat di laporan, maka semua muncul. Ini kan kita pengen rentang hanya tanggal 11 sampai 13 saja. Tanggal 11 terus sampai tanggal 13. Input. Nah, maka yang akan ditampilkan pada tanggal 11 dan 13 saja. Tanggal 16-nya tadi tidak dicantumkan karena kita sudah memilih hanya rentang tanggal pada tanggal 11 sampai 13. Selanjutnya pada halaman target. Nah, karena belum menambahkan target apa-apa, di sini coba kita tambah target. Mungkin beli motor Aerox, harganya mungkin sekitar 40 juta. 5 bulan mungkin nabung selama 5 bulan. Jika ditambah, nah terdapat nama target, harga target, rencana pengisian dari nabungnya, dan nominal menabung per bulannya sekian. Terus pada fitur kontak, nah di sini terdapat user yang dapat memberikan ulasan atau komentar atau kritik kepada tim keuanganku. Misalkan kita tambah username, isi nama, email, dan mungkin website sangat berguna. Maka disambung. Nah, pesan sudah masuk. Nah, tersebut akan masuk ke database yang ada. Seperti tadi juga akan masuk ke database yang ada dari kontak juga ini sudah masuk. Login juga data dari user sudah masuk. Pemasukan, banyak pemasukan, pengeluaran, dan target sudah juga masuk ke database. Selanjutnya ada pada halaman profil terdapat akan disampaikan username, nama lengkap, email, password, dan nomor telepon. Nah, di sini mungkin kita coba untuk username ini tidak bisa diganti. Nah, maka kita akan coba mungkin di nama lengkap kita ganti jadi Lutfi Pratama mungkin. Nomor teleponnya jadi 456 45. Nah, jika disimpan, nah berhasil mengubah data diri dan coba kita lihat lagi di sini sudah berganti juga dan di database juga sudah berganti di tabel login. Nah, oke. Nah, di sini juga ada logout. Nah, coba kita login dengan yang sama tadi dengan Lutfi, terus passwordnya 12345. Nah, maka akan masuk ke halaman home juga. Coba kita logout lagi, coba kita dengan asal-asalan mungkin Hikal, passwordnya 456. Nah, tidak berhasil login dan terdapat pesan error. Itu dikarenakan data yang di-input tersebut tidak ada di database. Oke, selanjutnya ada kesimpulan. Di sini yaitu aplikasi keuanganku adalah sebuah aplikasi yang bertujuan untuk membantu pengguna dalam mengatur keuangan pribadi dengan fitur seperti pencatatan, pemasukan, pengeluaran, penyusunan target, dan laporan keuangan. Nah, saat pembuatan aplikasi berbasis web ini melibatkan penulisan kode yang menggunakan hyperlink HTML, CSS, dan PHP. Nah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.